Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat berita acara dan daftar hadir untuk ujian di aplikasi smaridasa.com. Baik, langsung saja kita pilih aplikasi ujian, kemudian masuk sebagai guru, dan kita masukkan username, email, dan passwordnya. Setelah masuk pada halaman utama, maka untuk membuat daftar hadir kita pilih tombol daftar hadir seperti ini. Kita pilih. Kemudian di sini kita terbitkan daftar hadir karena di sini belum ada satupun daftar hadir. Oke, cara menerbitkan daftar hadir baru cukup tekan tombol terbitkan daftar hadir. Kemudian isi tanggal. Misalkan tanggal hari ini. Kemudian ini otomatis ya, jadi tidak usah diketik. Jadi kita cukup memilih tanggalnya saja, maka hari dan tanggalnya otomatis. Kemudian kita pilih token serta mata ujian atau mata pelajarannya. Kita pilih di sini. Ini hanya 2 yang keluar. Kenapa? Karena hanya 2 ini yang diaktifkan oleh admin. Jadi di sini kalau kita lihat di menu admin di soal, hanya ada 2 soal yang diaktifkan, maka hanya ada 2 pilihan soal. Contohnya di sini pas uji coba aksesnya dibuka, berarti kita hanya bisa memilih 2 mata pelajaran tersebut. Oke, kita pilih soal uji coba. Kemudian di sini waktu. Misalkan kita pilih waktunya 7.30 sampai dengan 9.00. Ingat, jangan sampai terbalik. Waktu mulai haruslah lebih kecil daripada waktu selesai. Sekarang pilih kelas. Sebagai contoh saya pilih kelas percobaan saja. Ruang boleh diisi, boleh tidak. Di sini ada pilihan ruang. Jadi kalau tidak diisi pun tidak mengapa. Ya, kita pilih strip karena kita tidak memakai ruang. Setelah kita memilih kelas tadi, maka akan muncul nama-nama siswa, sejumlah anggota kelasnya. Misalkan dalam kelas percobaan ini ada 5 siswa, 1, 2, 3, 4, 5, maka di sini muncul 5 siswanya. Tanda silang di sini maksudnya adalah apabila siswa tersebut tidak mengikuti ujian, misalkan pelajaran agama Islam, maka kita cukup menyilang siswa yang bukan beragama Islam. Atau kita misalkan ujian agama selain Islam, maka siswa yang beragama Islam kita silang, kita buang. Nah, anggap saja di sini kita memakai semua siswa. Oke, di sini sudah 5 siswa, langsung saja kita terbitkan. Oke, saat kita menerbitkan, maka untuk token mata pelajaran ini di siswanya sudah bisa melihat absen tersebut. Sebagai contoh, saya akan membuka atau login sebagai siswa. Saya akan login sebagai siswa terlebih dahulu. Nah, jika kita masukkan tokennya, yaitu token soal untuk ini, yaitu 538197 misalkan, maka kita masukkan tokennya. Maka di siswa di sini tertulis nama pengawas telah menerbitkan daftar hadir, Anda belum tanda tangan. Jadi kondisinya saat ini siswa atas nama uji coba ini belum melakukan tanda tangan. Kita bisa melakukan periksa. Nah, saat memeriksa, coba kita lihat sini, siswa atas nama uji coba di sini belum melakukan tanda tangan. Apa yang terjadi saat dia melakukan tanda tangan? Jadi saat lakukan tanda tangan, kemudian dia tanda tangan, misalkan tanda tangannya seperti ini. Oke. Maka di sini otomatis akan muncul tanda tangan siswa ya. Oke, ini sudah muncul tanda tangannya secara otomatis. Kita hanya menunggu saja tanpa digerakkan. Ini artinya siswa sudah tanda tangan. Nah, namun siswa di sini belum masuk soal. Apa yang terjadi saat siswa mengerjakan? Nah, saat siswa mulai mengerjakan,
nanti di sini akan berganti status siswa, siswa sedang mengerjakan, seharusnya sudah berganti statusnya. Kita tunggu saja. Oke, di sini menunggu pergantian sekitar 1 menit ya. Jadi pergantian 1 menit dari siswa awal mula mengerjakan. Di sini memang belum terdeteksi karena aplikasi hanya menyimpannya dalam waktu 1 menit. Kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini tulisannya sudah sedang mengerjakan ya. Nah, begitu pula untuk siswa yang lainnya juga begitu kasusnya. Oke, sekarang kita perhatikan jumlah peserta, seharusnya jumlah peserta hadir dan jumlah peserta tidak hadir. Jika kita tidak mau repot, kita cukup memencet tombol resume ini, maka di sini tertulis jumlah peserta seharusnya 5 orang. Otomatis jumlah peserta yang hadir, artinya yang sudah tanda tangan itu 1, dan yang belum hadir, yang belum tanda tangan itu 4 orang. Nah, jika kita bisa mengganti angka di sini secara manual, misalkan kita ketik yang hadir 2, maka di sini otomatis menjadi 3. Tapi kalau kita ketik saat kita kembalikan resume-nya, maka dia akan mengembalikan seperti otomatis apa adanya seperti absensi. Lalu kita isi nama pengawas. Jika ada pengawas 2 silakan diisi. Jika tidak ada, kosongkan saja. Oke, kita langsung tanda tangan untuk pengawas. Kita tanda tangan untuk pengawas ya. Silakan tanda tangan di sini. Jika salah, cukup memencet tanda kotak di atas. Kita oke kan? Maka muncul tanda tangan pengawas, lalu kita simpan. Nah, jika kita melakukan kesalahan, kita bisa kembali mengedit. Namun di sini perhatikan saat kita mengedit, ada perhatian mengganti kelas atau ruang akan berakibat pada perubahan data peserta. Artinya saat kita mengedit, maka jika terjadi perbedaan jumlah peserta, maka semua data peserta akan dihapus. Baik, kita tidak usah mengedit, kita langsung kembali ke daftar hadir peserta tadi. Kita cek, kita periksa. Jika kita ingin melakukan perubahan jumlah peserta, maka kita harus melakukan periksa lagi. Dan kita bisa melihat hasil cetak berupa PDF untuk daftar hadir. Seperti ini bentuknya, lihat hanya 1 siswa yang tanda tangan dan kita sudah tanda tangan. Jumlah peserta harusnya 5, jumlah tidak hadir 4, dan jumlah peserta yang hadir 1. Oke, selesai untuk pembuatan daftar hadir. Sekarang kita akan masuk ke pembuatan berita acara. Untuk berita acara, caranya sama. Kita tinggal mengklik tombol berita acara. Oke, caranya kita buat berita acara baru. Kita buat berita acara. Kita pilih tanggal, kemudian pilih mata pelajaran, kemudian kita pilih waktunya sesuai yang kita buat tadi, 7.30 sampai misalkan jam 9. Kemudian kelas, tadi saya memilih kelas percobaan, ruangnya dikosongkan. Kemudian ingat, sesuaikan dengan absen yang kita buat. Jumlah peserta seharusnya tadi 5. Oke, jumlah yang hadir cuma 1 tadi, maka jumlah yang tidak hadir 4. Nah, di sini secara otomatis saat kita mengetik 4 akan muncul 4 blok nama siswa. Kita harus memilih nama siapa saja tadi yang tidak hadir. Siswa 1 tidak hadir, siswa 4, misalkan siswa 3, siswa 2. Lalu kita tulis catatan. Catatan selama ujian tertib dan lancar. Kemudian kita tanda tangan sekali lagi untuk berita acara. Baik, oke. Dan kita simpan. Jika berita acara yang kita buat ada yang salah atau keliru, kita bisa melakukan tombol edit di sini. Misalkan terjadi perubahan jumlah siswa, kita tinggal mengganti jumlah peserta yang tidak hadir, kita ganti, kita edit, lalu kita simpan lagi. Jadi caranya sama. Tidak ada perbedaan. Lalu kita bisa melihat hasil cetak berita acara kita di tombol ini tadi ya, kita pencet, maka akan muncul berita acara seperti ini. Nah, demikian cara sederhana pembuatan berita acara dan daftar hadir
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.